agar senantiasa terlimpah kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita bercerita sedikit tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Beliau ini termasuk kaum Ansor, artinya penduduk Madinah, dan termasuk penduduk Madinah yang awal-awal masuk Islam. Beliau ini wafat pada peristiwa Perang Khandaq. Jadi pernah orang-orang Makkah, orang-orang musyrik Makkah itu menjalin aliansi. Yang pertama dengan suku yang paling besar, namanya Ghatafan. Itu klan yang paling besar. Kemudian dengan orang-orang Yahudi plus orang-orang munafik yang ada di dalam kota Madinah. Ini untuk menyerang kota Madinah. Jadi mereka membawa 10.000 orang. Ketika itu ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al Farisi. Itu mengusulkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggali parit, menggali parit supaya serangan mereka yang jumlahnya banyak ini tidak bisa spontan, tidak bisa sporadis karena terhalang oleh parit itu. Akhirnya selama kurang lebih 2 bulan Rasulullah dan para sahabat itu menggali parit untuk membentengi kota Madinah. Itu sampai sekarang bisa ditunjukkan kepada kita di mana bekas-bekasnya itu kalau kita bersiarah ke sana. Nah, sahabat Nabi ini namanya Sa'ad bin Mu'az itu ketika pengepungan ini sudah terjadi, beliau melakukan patroli, mengawasi parit ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada penyusup yang masuk menembus kota Madinah. Ketika itulah beliau terkena anak panah, tepat di urat nadi. Beliau terkena anak panah tepat di urat nadi sampai kemudian terluka, kemudian dibawa ke tenda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirawat. Lalu kemudian beliau wafat di situ. Nah, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang peristiwa wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Ketika beliau wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihtazzatil arsyur rahman, ihtazzatil arsyur rahman." Bahwa Sa'ad bin Mu'adz wafat. Ketika Sa'ad bin Mu'adz itu wafat, itu arsinya Allah itu bergetar. Arsinya Allah itu bergetar. Nah, arsy ini makhluk yang sangat besar. Bahkan ini makhluk yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bumi kita ini mungkin hanya seperti sebutir debu jika dibandingkan dengan agungnya arsy itu. Bisa kita bayangkan, kok ada orang meninggal, arsy ini bergetar. Ada ulama yang memberikan penjelasan bahwa bergetarnya itu karena gembira. Bergetarnya itu karena gembira. Jadi ada yang ketika ada orang yang meninggal, itu ada yang menangisi, ada yang bersedih di dunia. Tapi ada yang bergembira di langit, gitu. Jadi termasuk Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini ketika wafatnya, ini Rasulullah dan para sahabat itu bersedih.
Akan tetapi di langit ini ada makhluk yang gembira menyambut kedatangan ruhnya. Itu ada ulama yang menjelaskan seperti itu. Salah satu diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Karena kita tahu dari hadis-hadis yang lain bahwa ketika ada orang yang meninggal itu, ya kalau di dunia ini sikap orang bisa bermacam-macam. Ada orang mati itu, ya kadang ada orang mati itu orang senang kalau dia mati, senang. Ya. Kadang juga ada orang meninggal, ya sedih. Begitu juga dengan sikap makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Ada hadis Nabi SAW itu menyebutkan bahwa ketika ada orang yang soleh meninggal, maka bumi itu sangat bergembira. Ada orang soleh meninggal, maka bumi itu sangat bergembira. Bumi mengatakan begini, sudah lama saya menunggu kedatanganmu. Selama ini kamu hidup berjalan di atas permukaanku, kau menebarkan kebaikan, menjadi orang baik. Maka sekarang hari ini kamu datang kepadaku, maka tunggulah bagaimana aku akan menjamumu sebagai tamu. Itu seperti itu. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang hidup di muka bumi ini pongah, menebarkan kerusakan di permukaan bumi ini, banyak menzolimi orang, merusak alam, itu bumi itu sudah bergumam itu. Tunggulah nanti kau datang ke sini, kau rasakan bagaimana aku jepit kau nanti. Seperti itu kira-kira itu anunya itu. Jadi seperti Sa'ad bin Mu'adz ini, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di saat meninggalnya penduduk bumi ini bersedih, masuk Rasulullah SAW, tapi justru di langit ini, di atas ini ada makhluknya Allah yang paling besar yang bergembira. Ini salah satu penjelasan ulama kita. Akan tetapi apa gerangan yang dimiliki oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini sampai begitu istimewa kematiannya? Saya agak penasaran. Jadi saya buka-buka berbagai macam buku, kitab, mencari-cari tentang Sa'ad bin Mu'adz ini. Ya banyak memang hal-hal yang berkenaan dengan beliau ini. Akan tetapi ada satu yang ingin kita share, ingin kita bagikan pada kesempatan subuh hari ini. Peristiwa ini berkaitan dengan beliau ini. Ini terjadi ketika perang Badar. Ya. Sedikit saya berikan latar belakang bahwa baginda Nabi SAW ketika perang Badar itu sebenarnya keluar dengan beberapa orang sahabat, sekitar 300-an, 313, ada yang mengatakan 315. Itu keluar itu sebenarnya niatnya bukan mau berperang, niatnya bukan mau berperang. Jadi mereka, Nabi dan para sahabat ini keluar meninggalkan kota Madinah itu untuk mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Syam kembali ke Mekah. Kenapa? Karena ini sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah, itu mereka punya aset di Mekah itu langsung diklaim oleh orang-orang musyrik. Jadi rumahnya, harta bendanya itu langsung diklaim. Istilahnya sudah langsung, oh ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, dibagi-bagi. Ya, itu. Jadi hartanya sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah ini habis dibagi-bagi sama orang musyrik di Mekah. Ya, barangkali seperti itu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan itu kita harus kita ganti itu, sehingga inisiatifnya adalah mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, untuk diambil, ya, dirampas juga itu waktunya harta itu untuk sebagai ganti daripada. Tapi ketika itu Abu Sufyan berhasil lolos dari cegatan ini. Kemudian dia mengirim utusan ke Makkah untuk menyampaikan bahwa saya dicegat. Akhirnya orang-orang Makkah melakukan musyawarah singkat,
siapkan pasukan, berangkat. Nah, akhirnya kemudian bertemulah dua kelompok ini dalam keadaan orang-orang yang datang dari Mekah ini dengan pasukan dan persenjataan lengkap. Nah, sementara baginda Nabi dari Madinah karena memang persiapannya bukan untuk perang, maka seadanya saja. Sampai dikatakan bahwa sahabat Nabi yang membawa kuda pada waktu itu hanya 11 orang dari 300 ini. Nah, sementara orang-orang Makkah ini membawa 300 pasukan berkuda. Bahkan di antara yang ikut pasukannya Nabi ini ada anak-anak yang masih berusia ya belasan tahun, mungkin sekitar 5 atau 10 orang. Nah, sehingga kita singkat cerita ini, ketika kedua pasukan ini sudah berhadap-hadapan ya di lembah Badar, Sa'ad bin Mu'az memperhatikan situasi ini. Persenjataan tidak berimbang, jumlah pasukan juga tidak berimbang. Maka beliau ini mengkhawatirkan Rasulullah, sehingga beliau memberikan usul. Beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, bagaimana jika kami membuat tenda untuk Anda di belakang pasukan, dan kami siapkan kuda yang paling cepat larinya, paling bagus. Maka ketika kemudian pasukan ini bertemu, kami bertemu dengan orang-orang musyrik, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kemenangan, maka itulah yang kami harapkan. Tapi jika kami kalah, maka engkau naiklah ke kendaraanmu ini, lalu kemudian kembalilah ke Madinah. Karena urusan umat ini bukan ada di tangan kami, tapi ada di tanganmu. Urusan agama ini bagaimana kelanjutannya ini kami sama sekali tidak ada artinya, tapi engkaulah yang menjadi poros daripada bagaimana agama ini nanti. Dan sesungguhnya di Madinah itu ya Rasulullah, ada orang-orang yang tertinggal, maksudnya tidak ikut di sini, tapi mereka itu jauh lebih mencintaimu dibandingkan dengan kami yang ada di sini. Maka kembalilah kepada mereka dan bersama-sama dengan mereka. Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa usulanmu itu bagus. Kemudian beliau mendoakan Sa'ad bin Mu'az. Lalu baginda Nabi pun dibuatkan kemah di belakang. Nah, setelah itu terjadi peperangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Dan Rasulullah ketika itu ikut bertempur. Hadirin hadirat yang saya hormati, jadi pelajarannya itu adalah pada ucapan beliau ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Anda tidak usah ikut berperang, ya. Kami buatkan kemah di belakang, kemudian ada kendaraan. Kalau kami kalah, segeralah kembali ke Madinah. Jangan mengkhawatirkan kami, karena kami ini tidak ada nilainya untuk Islam. Engkaulah yang menjadi porosnya. Kalau kami ini mati semua, Islam itu tidak apa-apa. Tapi kalau kamu yang mati, bagaimana dengan Islam? Seperti itu barangkali. Dan tema kita hari ini adalah pada ucapan beliau bahwa ya Rasulullah, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang hari ini tidak ikut ke medan Badar ini, tapi sesungguhnya dalam hati mereka itu kecintaan mereka kepadamu lebih besar dibandingkan kecintaan kami yang datang hari ini di sini. Kita fokusnya di sini. Bagaimana beliau ya, ketika bergabung di dalam satu kebaikan, lalu kemudian memperhatikan saudara-saudaranya yang lain yang tidak ikut, maka beliau katakanlah menaruh prasangka yang baik, bahkan memuji bahwa orang-orang yang tidak ikut ini jauh lebih baik dibandingkan dirinya yang ikut di sini. Ini satu hal yang jarang, akhlak yang jarang, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Seringkali kita ini ketika ikut bergabung dalam satu kebaikan, ada orang yang
justru sadar atau tidak memanfaatkan momen itu untuk meninggikan dirinya, kemudian merendahkan orang-orang yang tidak ikut. Katakanlah ada orang yang punya beberapa orang saudara. Nah, kemudian ketika orang tuanya sakit, dia bawa orang tuanya ke rumah sakit. Nah, kemudian dia gunakan kesempatan itu, entah sadar atau tidak, untuk kemudian meninggikan dirinya dan merendahkan saudara-saudaranya yang lain. Nah, mungkin dia mengatakan, "Pak, kamu lihat sekarang ini anakmu yang sejati siapa yang sebenarnya? Kamu sakit ini cuma saya ini yang rawat kamu. Saudara-saudara yang lain mana ada yang peduli?" Seperti itu. Alangkah indahnya kemudian ketika seperti itu kita mengatakan, "Pak, ya, hari ini yang bisa antar Bapak ini cuma saya. Tapi saya tahu betul bahwa saudara-saudara saya yang lain itu cintanya sama Bapak itu lebih besar daripada cintaku pada Bapak. Hanya saja keadaan mereka tidak memungkinkan." Ini salah satu karakter unik daripada sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana ketika beliau berada dalam posisi yang di situ beliau bisa mendapatkan, katakanlah, momen ya, untuk menunjukkan dirinya. Lalu kemudian mungkin menyebarkan prasangka-prasangka yang buruk tentang orang-orang yang lain. Beliau tidak melakukan itu. Tapi justru di situ beliau merendahkan dirinya, lalu kemudian memberikan porsi yang lebih kepada saudara-saudaranya yang tidak hadir ketika itu. Nah, jadi hadirin hadirat yang dimuliakan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh, ini lebih dahsyat lagi nih. Nabi SAW katakan bahwa ya Sayyidina Abu Bakar ini kan orangnya kurus. Ya, sampai Sayyidah Aisyah itu sering mengatakan bahwa bapak saya itu saking kurusnya itu celananya itu sering kedodoran. Ya. Ini beliau kurus. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa ya seandainya iman seluruh penduduk kota Madinah itu digabungkan, kemudian ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, itu masih lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar sendiri. Dan beliau mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu mengalahkan kalian bukan karena sholat. Sholat kalian itu banyak yang lebih hebat daripada sholatnya Sayyidina Abu Bakar. Zikir kalian itu banyak yang lebih dahsyat daripada zikirnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi ada sesuatu di dalam hatinya. Ada sesuatu di dalam hatinya. Apa itu? Dia itu tidak pernah berprasangka buruk apapun yang terjadi. Tidak pernah berprasangka buruk. Nah, jadi selalu berpikir positif, kemudian bersandar kepada, artinya pemahaman, bersandar kepada satu pemahaman bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun rasanya sakit, itulah yang terbaik. Nah, ini adalah satu ibadah rahasia, dan ibadah ini dilakukan oleh hati. Ya, tidak tampak oleh zahir kita, dilakukan oleh hati, tapi ini ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat besar. Inilah barangkali salah satu yang menyebabkan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz ini wafat, lalu kemudian arsy Allah Subhanahu wa taala ini berguncang. Jadi saudara-saudara sekalian, ini bisa kita latih. Ketika kita berada pada momen-momen kebaikan, kita berkumpul untuk melakukan kebaikan, mengumpulkan dana untuk orang-orang fakir, maka ketika kita katakanlah ikut berpartisipasi, maka jangan kemudian kita berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita. Si Anu ini uangnya lebih banyak daripada saya, tapi dia tidak menyumbang. Nah, memang, barangkali saudara kita itu keadaannya sedang tidak memungkinkan. Karena hari ini dunia keras, Pak. Dunia keras hari ini. Ya, ada saudara kita ini yang kelihatan pakaiannya bagus, kemudian penampilannya parlente, tapi barangkali niatnya itu adalah supaya ya dia terjaga kehormatannya. Ya.
terjaga kehormatannya, supaya orang ini tidak mengiranya orang miskin gitu. Sehingga ya ada yang seperti itu. Jadi barangkali ini sudah akhir bulan, sementara kontrakan ini sudah waktunya dibayar, uang belum ada di kantong. Kredit ini sudah sudah jatuh tempo, belum ada uang untuk dibayar. Anak-anak yang kuliah di Makassar ini tiba-tiba ada WA butuh uang 15 juta. Nah, sementara di kantong ini barangkali saudara-saudara kita seperti itu. Sehingga ketika umpama kita sedang duduk-duduk, kemudian ada saudara kita ini, sahabat kita yang lewat, menoleh pun tidak, langsung jalan saja, maka berprasangka baiklah. Ya, barangkali dia sedang ada masalah besar, sehingga menoleh pun, senyum pun tidak sempat lagi. Jangan kemudian kita, ini siapa ini mau sombong sekali. Jangan seperti itu. Jadi selalu kita arahkan berprasangka buruk kepada saudara kita. Ini adalah salah satu keterampilan hati yang luar biasa. Dan ini yang menyebabkan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini ketika meninggal, maka arsy-Nya Allah itu bergetar. Tapi bergetarnya itu karena gembira menyambut datangnya ruhnya. Karena ruh itu akan menjadi penduduk langit nanti. Jadi arsy itu mengatakan bahwa ini sudah lama dia satu kampung dengan orang-orang di bumi, sekarang sudah satu kampung sama saya. Ya, itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian yang sempat saya bagikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya kesempatan topik ngaji kita di subuh Jumat ini. Pentingnya husnuzon atau sangka baik ya, insyaallah. Baru ceramah. Selalu kita husnuzon, jangan suuzon. Baru ceramah sudah dulu. Jangan selalu suuzon, jangan selalu berpikir negatif, selalu berpikir positif insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada pelajaran yang berharga kita bisa amalkan. Dan tentu kita berniat bersama untuk mengamalkan perkara tersebut. Mungkin di antara kita ada yang mau bertanya tentang husnuzon tadi, atau ada yang belum jelas ingin bertanya, kami persilakan. Ibu-ibu, adakah pertanyaan? Lagi sibuk. Ibu-ibu dia suka sangka baik, ibu-ibu. Prasangka baiknya tinggi ibu-ibu. Oh, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ingatkan kembali, hari ini hari Jumat. Hari Jumat bagi bapak-bapak, laki-laki yang sudah balik, ya foto yang bisa dipotong, cukur yang bisa dicukur, cabut yang bisa dicabut. Kemudian mandi, pakai pakaian terbaik, pakai minyak wangi, parfumnya. Datang ke masjid dalam kondisi harum, insya Allah kita nyaman sholat berjamaah Jumat nanti. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa ijma'in. Mohon maaf ibu-ibu, terima kasih banyak atas pelayanannya hari ini. Semoga Allah mengganti dengan kebaikan yang banyak, amin. Jadi masya Allah luar biasa. Ibu-ibu juga berkah, terima kasih banyak ya. Insyaallah semoga Allah mengganti dengan kebaikan. Kemudian mari kita sama-sama tutup doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menikmati santapan apa ini? Nasi putih dengan kerupuk. Nasi dengan kerupuk. Insyaallah jangan lupa baca bismillah. Supaya seperti Umar. Kalau tak datang ya sangka baik saja. Kalau takdirnya udah itu sudah. Sangka baik. Sebenarnya belakangan. Ya, ini saya. Alhamdulillah. Nikmat ya, nasi putih dengan jeruk nipis.